Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Oke, semoga kabar baik semuanya selalu menyertai ya. Untuk sahabat aku dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Yang sakit segera sembuh, yang mendapat problem segera terselesaikan, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Ya oke. Masih bersama aku di General Reading. Pembacaan secara umum bisa rasional bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada sang pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semua ya. Yang sudah ditakdirkan ya. Inilah sosok yang mencintai kamu seumur hidupnya. Maksudnya ya walaupun sudah nggak berjodoh gitu, bisa itu tetap cinta sama kamu gitu loh. Walaupun sudah putus tetap cinta sama kamu gitu loh, maksudnya ya, paham ya. Jadi tidak harus sama kamu terus, tapi dia mempunyai cinta yang begitu hebatnya itu, begitu supernya sehingga diambil judul mencintaimu seumur hidupnya. Kalau kamu bisa nggak seumur hidup, kalau dia bisa seumur hidupnya gitu, karena cinta banget kali ya. Iya kali ya. Ada apa di belakang itu ya nggak tahu, mungkin di pas live nya dulu ya, dia memang cinta sama kamu, ya kan? Gitu. Kita akan mulai. Ini hanya sebagai clue saja ya, sebagai gambaran saja, tidak untuk dijadikan pedoman hidup. Ya, pedoman hidup itu adalah sang pemilik alam semesta, karena kuasanya yang berkuasa atas diri kita sebagai umatnya, membolak-balikan hati manusia. Hari ini cinta, besok pagi bisa tidak cinta. Dan sang pemilik rencana maha sempurna. Oke. Yang sudah ditakdirkan ya, inilah sosok yang mencintai kamu seumur hidupnya. Seperti apa sih orang yang mencintai kamu itu? Orang ini selalu menyendiri, selalu mengisolasi diri. Artinya mengerti, menjaga diri, tidak nyah-nyoh. Nyah-nyoh apa sih? Nyah-nyoh itu ya gampang dirayu atau gampang memberikan perasaan ke orang lain gitu loh. Ya, orang ini sendiri ya posisinya sekarang, nggak ada pasangan. Itu bagus. Ada ilmu nyah-nyoh, tahu nggak sih? Ilmu nyah-nyoh itu ya wis nyoh gitu. Ini lu gitu. Nggak usah dirayu. Justru menawarkan diri itu namanya nyah-nyoh. Kalau bahasa Jawa itu namanya lenjeh. Ya, lenjeh atau kemenyek. Kemenyek beda ya sama kemenyek. Kemenyek itu kemayu. Kalau lenjeh itu ya nyah-nyoh itu. Dia itu orangnya suka galau. Ini ciri-cirinya ya. Iya, ini sosok yang mencintai kamu, suka galau. Mungkin karena memikirkan kamu kali ya. Dia suka menyendiri dan suka galau karena mungkin ya itu, menyendiri karena dia menjaga diri dan suka galau. Orang kalau galau itu suka ini gak sih, nespaten gak sih, maksudnya pakem gitu. Pakem itu biasanya orang yang galau itu pasti ada sebab akibatnya. Sebabnya mungkin dia orangnya memang pemikir ya, pemikir gitu. Diomongin ada kata sedikit aja langsung kepikiran kayak gitu, namanya pemikir. Nah, dia itu orangnya galauan gitu, terus galau gitu, atau memikirkan keinginannya yang nggak tercapai, galau, ini namanya pemikir lah ya. Ya, ini selalu mengawali dalam pemikiran dia gitu, selalu kepikiran gitu, apapun. Jadi nanti kalau kamu sama dia jangan sembarangan ngomong. Ceplosan ya nggak apa-apa sih, tapi kalau asal ngomong jangan. Ini pasangan ini, orang sosok ini nanti sosok yang mencintai kamu sebenarnya gampang nervous, bukan gampang galau ya, gampang merenung terus memikirkan cuma satu kata aja, aku nggak mau sama kamu, udah langsung kepikiran.
Sebetulnya orang ini tuh dulu-dulunya itu playboy gitu loh. Sebelum sekarang, sebelum dibaca kartu ini, banyak pilihan. Tapi mungkin karena kayak gitu kan nggak bagus ya. Siapa sih yang mau diduakan? Siapa sih yang mau punya pacar playboy? Itu kan nggak mau. Tetapi kemudian ya ada kemungkinan juga mulai memikirkan gitu lah, bahwa dia tuh cintanya sama kamu kok, nggak sama yang lain gitu. Akhirnya dia lebih ke dirinya sendiri, tidak lagi menjadi playboy. Walaupun parasnya tampan ini ya nggak tampan sih, apa ya, kalau orang cowok itu lebih ke karismatik gitu, menarik ya. Mungkin Gondes juga kalau masih muda bakal ketarik gitu. Sayangnya Gondes sudah nggak muda lagi. Udah punya pasangan dan harus setia kalau udah punya pasangan itu, ya kan? Nah, dia mengambil tindakan ini mulai dari awal. Dia mulai mengisolasi diri. Ya intinya kamu ada di dalam pilihan ini, ya, ya. Kamu mungkin belum ini ya, belum terlalu peka, belum terlalu mengerespon gitu. Kalau belum merespon ya ala kadarnya gitu. Tetapi orang ini memang betul-betul sudah memulai dari pemikiran dan dari awal niat atau actionnya. Dan di sini dia kalau dia lebih banyak merenung. The Hermit itu bisa diartikan petapa ya, merenung untuk mencarikan sebuah petunjuk gitu, atau bisa diartikan seperti itu. Tapi bisa juga diartikan mengisolasi diri, lebih menyendiri dan mengintrospeksi diri. Itu yang terjadi. Ciri-cirinya seperti itu. Karena dia takut kecewa kalau kamu tolak. Ada kekecewaan juga di awal sono, di awalnya, bukan di kehidupan, di sebelum mengenal kamu ya. Itu dia selalu mendapatkan kekecewaan cinta. Dan sekarang saat ingin mendekati kamu pun, kan kamu ada di sini, itu dia sudah mulai menarik diri untuk tidak sebagai seorang yang banyak pilihan, karena dia takut tidak bisa mendapatkan kamu. Dan dia sekarang lebih menarik diri sebagai bentuk, yaitu mengisolasi diri atau menyendiri, atau mengambil sebuah tindakan untuk introspeksi diri ya. Dan galaunya itu kenapa? Ya karena kamu belum ada respon. Dia takut kecewa. Ini orang playboy tapi penakut gitu loh. Playboy tapi takut kecewa. Karena apa? Karena sebetulnya orang itu semua dasarnya tuh baik, punya satu perasaan yang lebih, itu pasti. Dan orang ini tidak mencari kecantikan, tidak mencari, mungkin kemarin begitu, tetapi setelah termakan umur kali ya, soalnya umurnya juga udah mulai dewasa gitu. Ini orang di atas 25 tahun itu membutuhkan dewasaan, udah ada ya. Nah dia udah mulai mengerti bahwa dia itu mencari teman hidup untuk seumur hidup, bukan untuk main-main. Makanya dia takut kecewa. Dan memang di awalnya dulu pernah terjadi kekecewaan seperti itu. Nah ini orang yang akan ditakdirkan untuk kamu ya. Oke. Wah, namamu akan dibicarakan banyak orang sejak kamu lebih ke spiritual. Ini mungkin alasan dia betul-betul sayang sama kamu dan sosok ini mencintai kamu ya. Di lain itu memang ditakdirkan gitu ya. Ya, wah, namamu akan dibicarakan banyak orang sejak kamu lebih ke spiritual. Jadi akan dibahas-bahas orang ya. Karena ada kemungkinan kamu ada perubahan ke spiritual. Termasuk dia melihat kamu itu menjadi lebih baik ya. Awal mula banyak pilihan, tetapi setelah melihat kamu perubahannya kok begitu bagus, begitu banyak, sepertinya untuk kedepannya itu bersama kamu itu akan menjadi lebih, ada perubahan yang lebih baik. Ini yang membuat dia juga ikut membahas tentang kamu yang kemudian menjadi sebuah perasaan. Dan di samping itu, di garis besarin, memang sudah ditakdirkan untuk kamu ya. Akan ada drama keluarga, masalah akan terselesaikan ya. Persoalannya ya, misalkan ada yang menyek atau mereka
mencela akan diselesaikan tahun ini ya, atau mencela-mencele gitu ya. Ada ini nanti akan ada drama keluarga ya, tapi masalahnya akan diselesaikan di tahun ini ya. Misalkan persoalan ini, misalkan persoalannya, misalkan ada yang menyek-menyek itu atau mencela-mencele ya, misalkan gitu ya, jadi problem. Misalnya pacar kamu mencela-mencele gitu, menyek-menyek gitu ya, nggak jelas gitu. Menyek-menyek itu kan kayak cinta menyek-menyek, cinta mencela-mencela gitu. Kayak gitu. Nanti akan diselesaikan dan sosok ini yang akan datang menggantikan. Gitu. Kamu akan keluar dari situasi sulit. Kamu akan lepas dari hal-hal yang rumit. Ya. Jadi akan ada perubahan. Di sini nanti kan kamu rasakan dan akan terlihat oleh kamu. Ya, akan datang ke kamu. Tentunya harus ada usaha sih. Ya. Setelah ketemu sama orang ini ya. Orang masa lalu tidak bahagia setelah tidak bersamamu ya. Ya udahlah, biarkan saja, itu kan bukan urusan kamu lagi ya kan. Biarkan aja jadi pembelajaran untuknya, karena sudah mengabaikan kamu. Ini orang menyek-menyek ini nanti akan diselesaikan di tahun ini, dan kamu akan dipertemukan dengan takdirmu ya, ketemu sosok ini seperti itu ya. Yang selama ini terlena atau permainan ya, akan berubah menjadi keseriusan. Mungkin kamu, dia juga ya kan, dia kan playboy ya, suka banyak pilihan. Mungkin kamu juga di sini karena selama ini terlena permainan, tetapi akan berubah menjadi sebuah keseriusan ya. Yang dulu hanya terlena dengan permainan hubungan, akan terjadi perubahan dalam pemikiran. Amin amin, mudah-mudahan ini adalah memang takdir untuk kamu gitu ya kan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Yang sudah ditakdirkan ya, inilah sosok yang akan mencintaimu seumur hidup. Aminin dong. Mudah-mudahan orangnya baik, dewasa. Kalau dilihat di sini sih orangnya itu lebih ke introspeksi diri. Itu berarti orang yang tidak suka menyalahkan orang lain, orang yang suka pemikir galau itu ya, agak sedikit nyebelin, tetapi biasanya dia lebih hati-hati gitu dalam berbicara gitu. Nggak cepat tersinggungan gitu, tetapi dia lebih menyendiri. Soalnya di sini ada the hermit gitu, kecuali di situ ada the monk, emosionalan gitu. Ini nggak emosionalan, lebih mawas diri. Yang sudah ditakdirkan adalah sosok yang mencintai kamu seumur hidupmu. Kenapa sih dia selalu diulang-ulang judulnya? Ya untuk menarik energi, bos. Ya, biar energi kalian tertarik. Bukan karena Gondes lupa judulnya. Tapi untuk menarik energi kalian. Fokus ya. Ini jungkir balik nih kartunya nih. Kartunya tuh kayak standing terus. Nah, ini kita dapatkan. Ada 5 wands. Nanti akan ada mungkin di hubungan kamu sebelumnya yang belum selesai juga akan terjadi salah paham, tetapi nanti kamu akan salah paham sama orang ini, sama sosok ini. Ya, kamu nanti akan terjadi salah paham dengan sosok ini. Ya. Mungkin kamu memang juga nggak terlalu, makanya kamu kurang peka gitu. Kamu jadi pacar dia atau jadi pilihan dia, tetapi kamu dekat sama dia, tetapi selalu terjadi salah paham. Mungkin karena dia playboy itu ya, jadi kamunya nggak terlalu ngubris gitu ya kan. Pacaran ya pacaran gitu, karena dia terlalu santai gitu. Jadi makanya kini di sini kamu terlihat nggak terlalu peka banget sih sama dia, bodo amat gitu. Pacaran ya pacaran, jalan aja, sering bertengkar malah. Tapi dia tidak ya, dia lebih ke serius karena dia ngerasa memang ngelihat kamu tuh bakal ada perubahan ke depannya, merasa akan menjadi lebih baik gitu. Itu yang dia rasakan gitu. Jadi tetapi di mata kamu dia itu santai karena banyak pilihan kali ya.
Ya karena dia itu terlihat santai gitu, jadi kamu nggak terlalu merespon. Dan kamu juga nggak tahu juga kalau dia itu takut kamu ya, yang benar-benar cinta sama kamu gitu. Karena dia terlihat santai. Kenapa? Karena kamu melihat dia banyak pilihan gitu, dan kamu masuk di situ. Ya, tetapi kalau kamu tahu seorang maskulin atau cowok atau pria itu bisa membedakan mana yang pantas untuk jadi pasangan hidup atau menikah, mana yang pantas jadi ibunya anak-anak dia, dan ada juga yang cuma sekedar menjalin hubungan aja. Itu yang kelebihan seorang pria itu seperti itu ya. Dia banyak banyak pasangan ya. Mungkin ada yang cuma sekedar mainan, tetapi seorang maskulin atau pria itu bisa menilai mana sih yang pantas buat teman hidup aku, yang pantas jadi ibunya anak-anak, seperti itu ya, seperti itu. Dan orang ini sepertinya memang sudah jatuh cinta sama kamu gitu ya kan. Dan dia tipe yang bertanggung jawab sebetulnya, sosok yang bertanggung jawab ya, seperti itu yang terlihat. Dan dia sangat mencintai kamu, atau none of cup, dia cinta sama kamu 9 cup ya, cinta sama kamu cukup ya, lebih dari cukup. Nanti kalau udah 10 cup itu udah kelimpahan, bisa mencapai ke jenjang pernikahan. Tapi di sini dia mempunyai cinta yang besar. Ini yang terbaca kamu dan dia ya, cinta dia ke kamu. Nah ini ada 10 off ya, ada 10 yang kemudian menjadi sebuah kelimpahan cinta ya, untuk bisa merujuk ke sebuah pernikahan. Ini adalah potensi dari pertemanan, dari sebuah hubungan ya, jadi kebahagiaan dunia, kesenangan dunia. Kemudian ini ada potensi yang mengarah atau merujuk ke pernikahan atau ke keseriusan, cuman belum dikomunikasikan karena orang ini membutuhkan waktu yang tepat, tempat dan saat yang tepat. Karena kamu di sini masih ada sering terjadi beda prinsip dan pertengkaran, itu yang membuat dia sering galau juga ya. Inilah orang yang akan, atau sosok yang akan mencintai kamu seumur hidup ya. Ini bisa didasari karena imannya sama, mungkin chemistry juga ada ya. Tetapi di sini memang selalu terjadi salah paham atau pertengkaran karena memang dasarnya dan terlihat santai, karena memang dia awalnya tuh sebentuk orang yang player gitu, tetapi setelah ketemu kamu tidak gitu ya. Kita lihat pesan untuk kamu. Ada discernment ya, tentang sebuah kearifan ya. Kalau memang kamu cinta ya maafin dia. Kita harus bersikap lebih arif ya kan, karena cinta itu bukan kesombongan. Cinta itu saling memaafkan, saling melengkapi. Kalau kamu cinta ya cinta aja, jangan pakai topeng ya. Status kamu kan sudah ini jadi pilihan dia juga. Ada dates ya, buka lembaran baru. Kalau kamu punya masa lalu yang kurang bagus ya jadikan sebuah kebaikan atau perubahan menjadi lebih baik. Di sini date itu artinya mati ya. Artinya ini kamu harus melupakan masa lalu kamu, termasuk dia yang playboy kalau bisa, kalau memang kamu cinta dia. Ini setelah membaca atau setelah menonton video ini, mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan buat kamu ya. Buka lembaran baru dengan cara melupakan masa lalu, kesalahan masa lalu, untuk memperbaiki kedepannya gitu. Ini untuk kamu ya. Ada emotion release, ada emotion release. Ini tentang sebuah emotion release, tentang kemarahan atau emosi. Ada di sini memang, mungkin kamu dengan si dia ya kamu nggak tahu sih sebetulnya ini udah datang sama kamu atau belum, atau memang sudah berhubungan gitu ya. Tapi inilah orang yang akan datang, dan nanti awal-awalnya tuh kejadiannya seperti ini, runtutan ceritanya kamu akan bertemu dengan orang ini gitu ya.
Paham ya? Ditontonnya jangan sekali biar kamu nggak gagal paham. Jangan di skip biar nggak sepotong nanti jadi salah mengerti, karena banyak orang salah paham itu karena menontonnya tuh dipotong-potong gitu loh, di skip gitu. Dan semua kembali ke tangan kamu, karena jalan hidupmu atau hidup kamu adalah tanggung jawab kan. Kamu kembali ke kamu. Ada ancient ya, ada ancient tentang sebuah kenaikan atau perubahan menjadi lebih baik dalam hidup kamu ya. Itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu nanti, tentang kehadiran orang ini yang sebentuk sebagai takdir. Yakin des. Kalau memang kamu sudah, dan semua kembali pada diri kamu sendiri, karena kamu yang merasakan, kamu yang ngejalanin, dan kamu yang punya rasa ya kan. Semua harus dipertimbangkan juga, itu jangan pernah lepas. Dan kemudian jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun, dan kemudian menyerahkan. Cintai dia karena Allah, agar semua menjadi indah endingnya ya. Oke. Di sini Gunes melihat ada energi Virgo ya, ada energi Virgo. Kemudian di sini juga terlihat ada energi bentar. Ada energi Aquarius ya, ada energi Aquarius ya. Kemudian ada energi Pisces kuat sekali nih. Kemudian di sini juga ada energi Taurus ya, ada energi Taurus ya kan. Kemudian ada energi Virgo kuat sekali ya. Ada energi Pisces kuat sekali dan Taurus kuat sekali ya. Ada Cancer juga di sini. Ada Scorpio, ada Cancer, ada Virgo, ada Taurus ya. Dan ada Pisces. Oke. Sekarang Gondes akan shuffle pesan untuk kamu versi Gondes. Akan ambil 5 aja ya. Lepaskan dia ya. Lepaskan dia itu seseorang yang memang harus kamu lepaskan, yang selama ini membuat kamu tidak menyukai atau membuat kamu tidak suka hati karena hubungan toksik atau apapun itu ya. Kalau ini yang baru mau datang, dia diam-diam mencintaimu. Ini diam-diam mencintai kamu. Dan cinta itu tanpa syarat. Iya, tanpa syarat. Tapi harus satu yang harus digarisbawahi, yaitu iman. Ya, hidup tanpa iman, tanpa keyakinan, itu seperti seseorang yang tanpa ada batas. Karena iman itu seperti peraturan yang membuat kita itu bisa membatasi apa yang kita harus lakukan, mana yang tidak kita harus lakukan. Apa yang kamu harapkan dari dia diperhitungkan ya, dipertimbangkan, percaya. Oke. Ya. Jadi itu pesan untuk kamu versi Gondes. Oke, sekarang kita akan memberikan pesan-pesan untuk kamu tentang sebuah kehidupan, bahwa cinta itu tidak sebatas cinta saja ya. Sebuah hubungan itu harus didasarin dengan rasa saling sayang, saling cinta, saling melengkapi ya, jujur ya kan, setia ya kan, sayang dan percaya, kemudian saling melengkapi. Itu intinya. Yang pasti kamu harus jadi orang baik, bijak, baik ya. Terus selalu bersyukur dalam segala keadaan, selalu optimis atau positive thinking pada Tuhan ya, seperti itu, agar semuanya, karena kalau energi positif itu bisa transfer ya, dan cepat akan menjadi sebuah perubahan menjadi lebih baik ya. Yang pasti cintailah dia karena Allah, karena mencintai karena Allah itu bisa membuat kita menjadi lebih tenang ya kan. Kita menjadi tidak berharap banyak, tetapi kita berdoa terbaik gitu.
dan tetap berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, menjadi lebih ikhlas, lebih tenang ya. Oke ya, semoga bermanfaat. Ada kesalahan milik kondes, ada kebenaran mutlak milik sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau personal reading silahkan personal reading. Oke, goodbye, God bless you, Allah menyertai.